Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Bertemu lagi dengan saya, Deniwati. Kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman pemanfaatan Google Classroom, khususnya bagi pemula. Nah, materi yang ingin saya sampaikan kali ini adalah bagaimana cara merapikan classroom, kemudian bagaimana melihat nilai secara keseluruhan sampai pada mengunduh nilai untuk kemudian kita kelola di daftar nilai yang sudah kita miliki. Nah, yang pertama kita lakukan, kita masuk dulu kepada salah satu kelas kita. Ini misalnya saya pakai kelas ini Kimia KBA 11. Nah, ini kemudian kita menuju ke tugas kelas. Kita melihat bagaimana kita memberikan tugas-tugas di kelas. Nah, begini. Nah, ini adalah kelas saya, di mana di sini materinya saya kumpulkan ke dalam topik-topik tertentu, yaitu di sini ada topik kumpulan materi dan ada topik kumpulan tugas. Nah, jika Bapak Ibu belum mengatur untuk penataan pada classroom ini, Bapak Ibu bisa memulainya, karena jika tidak dibuat topik, maka apapun yang kita gunakan di sini itu biasanya akan tumpang tindih. Jadi misalnya kita memberikan presensi, kemudian ada materi, ada tugas. Nah, itu akan tumpang tindih di sini, campur jadi satu, dan itu kesulitan kita untuk mencarinya. Nah, untuk penataan itu kita manfaatkan feature topik. Nah, topik ini ibaratnya adalah folder. Jadi folder itu digunakan untuk mengumpulkan isi-isi dari kelas kita ini yang sifatnya sejenis gitu, yang sejenis kita kumpulkan jadi satu. Nah, ini misalnya Bapak Ibu belum membuat topik. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita klik plus ini atau buat, kemudian kita pilih yang paling bawah, topik. Nah, ibaratnya sekarang kita mau membuat folder untuk mengumpulkan file-file yang sejenis. Nah, ini karena yang belum saya kumpulkan adalah presensi, maka saya akan membuat judul kumpulan presensi. Saya gunakan huruf besar karena ini untuk memudahkan saya melihat saja. Karena ini nanti adalah loker-loker yang digunakan untuk pengumpulan materi-materi yang ada, apapun yang kita sudah upload di dalam Classroom. Nah, ini ada kumpulan presensi, kemudian kita klik tambahkan. Nah, ini sudah terbentuk ya, sudah jadi, foldernya sudah jadi, tetapi file-filenya itu masih ada di luar. Nah, bagaimana cara mengumpulkan di dalam topik ini atau folder ini? Nah, cukup ini. Caranya kita klik kiri satu kali. Jika sudah aktif berwarna biru, kemudian kita seret. Jangan dilepaskan, kita drag. Di drag itu artinya kita seret masuk menuju kumpulan presensi. Nah, biasanya tugas yang lebih awal itu ada di bawah. Nanti yang terbaru di atasnya, dan seterusnya. Begitu. Nah, ini sekarang presensi 2. Presensi 2 juga akan kita seret ke sini. Kita taruh di atasnya presensi 1. Kemudian ini presensi 3, kita seret juga ke sini. Nah, maka jadilah presensi ini dalam satu kumpulan yang namanya adalah kumpulan presensi. Nah, kenapa kita membuat topik ini Bapak Ibu? Karena nanti memudahkan kita melihat isinya tanpa harus membuka satu-satu filenya. Nah, ini di sini. Cara membuka topik atau pemanfaatan topik sekarang. Nah, ini saya berikan contoh, kita klik kumpulan presensi. Apa yang terjadi? Nah, di dalamnya kita bisa melihat riwayat presensi siswa mulai awal sampai akhir. Pertemuan pertama, berapa orang yang hadir. Nah, kalau ingin melihat satu persatu anaknya siapa saja, kita tinggal klik aja ini. Tapi kalau mau melihat secara keseluruhan kehadiran siswa, jumlah kehadirannya cukup kita lihat di sini, ini ada kumpulan presensi. Kalau kumpulan materi, di sini kita bisa melihat materi apa saja yang pernah kita bagikan di kelas. Kita bisa melihat semuanya mulai awal sampai akhir. Sedangkan kumpulan tugas itu adalah merangkum atau rekapan. Ini jadi di sini kita bisa melihat semua tugas-tugas yang pernah kita berikan. Apa manfaatnya Bapak Ibu? Jika kita punya kumpulan tugas ini, kita sewaktu-waktu bisa melihat anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas. Mungkin ada yang sudah dinilai, ada yang sudah diserahkan tapi belum kita nilai, dan ada yang
sudah diberikan dan belum mengerjakan. Jadi ini belum menyerahkan tugas. Jadinya sewaktu-waktu kita bisa melihat tanpa harus masuk ke file satu persatu. Kenapa? Karena anak-anak itu mengumpulkan tugasnya itu tidak langsung bersamaan. Jadi kadang-kadang ada yang terlambat. Nah, itu kita harus sering ngecek. Kasihan kalau sudah mengerjakan tapi belum dinilai. Nah, itu bisanya di sini kita ngeceknya. Nah, seperti ini tugasnya sudah lewat sebenarnya. Nah, ini temannya sudah ada yang dinilai tapi ini belum begitu. Jadi ini seperti ini kita bisa melihat semuanya. Itu adalah manfaat dari topik. Nah, karena kita menggunakan ini kemungkinan jangka panjang, maka ada baiknya kita memanfaatkan Jisut dari pemerintah dengan akun belajar.id karena di sini penyimpanannya unlimited. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan akun reguler Gmail, itu penyimpanannya terbatas 15 GB, jadi harus sering-sering bersih-bersih. Nah, tapi kalau kita menggunakan Gsuite yang unlimited, ini tidak perlu kita hapus, tidak apa-apa. Nah, kemudian ada fitur lain yang mungkin belum sempat Bapak Ibu buka, yaitu ini, nilai. Di nilai ini kita bisa melihat semua riwayat nilai siswa mulai awal sampai akhir. Kita klik ya, kita coba dulu. Ini ada nilai di mana karena di sini anaknya terus berkelanjutan sehingga nilainya mulai awal kelas 1 itu bisa kita lihat semua. Nah, kita bisa melihat mana nilai yang sudah masuk, mana anak yang aktif dan tidak aktif sangat kelihatan di sini. Seperti ini tidak ada berarti tidak sering tidak hadir, tidak menyerahkan tugas dan sebagainya itu ada di sini. Nah, kemudian ada juga yang kosong padahal semesternya sudah lewat misalnya seperti ini. Nah, seperti ini biasanya karena siswa itu kesulitan, mungkin ada kendala untuk masuk classroom, mungkin karena pakai data atau yang lain. Nah, kadang-kadang siswa bisa menyetorkan itu lewat WA karena mereka punya paket WA. Misalnya itu kadang-kadang ada di sini nilainya, jadi tidak terrekap di classroom tapi direkap langsung di jurnal, di buku guru, kumpulan nilai guru. Nah, atau juga mungkin siswa menyerahkannya ketika tatap muka terbatas, itu bisa juga sehingga nilainya kosong, tapi harusnya ada karena sudah lewat. Nah, ini nilainya semuanya terekap di sini dan kita bisa melihatnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita memindah nilai ini ke dalam daftar nilai yang sudah kita miliki? Apakah harus satu persatu? Tidak, Bapak Ibu. Jadi ada cara untuk mengunduh nilai ini sehingga nanti kita tinggal kopas saja ke daftar nilai yang kita miliki. Nah, caranya seperti ini. Kita kembali dulu ke tugas kelas. Kita kembali ke tugas kelas, kemudian kita masuk ke kumpulan tugas. Ini nilai tugasnya anak-anak. Nah, kita klik salah satu. Misalnya kita klik ini. Nah, kalau Bapak Ibu biasanya mau melihat tugas ini dengan cara lihat tugas, itu biasanya kita hanya bisa melihat satu tugas saja. Nilainya berapa. Nah, ini mungkin kita rekap secara manual. Nah, tapi saya kembali lagi, ketika kita memilih salah satu tugas ini, kemudian kita klik lihat tugas, ya, seperti tadi. Tadi kita melihatnya kan per tugas, tapi kali ini kita ingin melihat semua nilai yang pernah kita berikan ke siswa, itu kita bisa masuk ke sini. Kita bisa memilih pada tanda seperti gear kanan atas ini, kita klik. Ini adalah lambang dari pengaturan dan di sini kita bisa mengunduh atau menyalin. Nah, apa bedanya 3 menu ini? Yang pertama, yang paling bawah ini kita bisa mendownload nilai ini saja. Jadi misalnya tugas ke-20 karena ini berkelanjutan mulai ke kelas 10 jadinya nilainya tugasnya berkelanjutan juga. Nah, kalau kita pilih yang bawah berarti kita hanya mengunduh nilai tugas 20 saja. Kalau yang tengah berarti kita mengunduh atau mendownload semua nilai yang pernah kita berikan di kelas ini. Nah, sedangkan yang paling atas, ini yang paling saya pilih biasanya, itu kita menyalin kepada nilai ini dalam bentuk Google Spreadsheet. Nah, kita coba yang atas, kita salin ke dalam Google Spreadsheet. Hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi nilai-nilai ini akan tampil di sini secara keseluruhan
mulai nilai pertama, jadi kita bisa bisa apa namanya, bisa melihat ya, bisa geser ke kanan. Nah, ini memang enaknya melihatnya di laptop. Kalau di HP layarnya sempit, jadi kita agak kesulitan. Jadi kalau di laptop enak, nyaman kita melihatnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini masih disalin, masih ada di perangkat kita. Maaf, masih ada di drive-nya kita ya. Jadi masih dalam spreadsheet. Nah, kemudian bagaimana kita mengunduhnya supaya masuk ke dalam perangkat atau ke dalam laptop kita. Nah, unduhnya pilih ini Bapak Ibu, kita pilih file, kemudian kita klik download dan kita pilih Excel. Untuk Excel ini memudahkan kita melihat, makanya tadi saya milihnya menu yang salin dulu ke spreadsheet supaya kita mengunduhnya langsung ke Excel. Nah, kalau sudah kita klik Excel ini, maka kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Ini hasil unduhan Excel. Untuk bisa mengedit ini, jangan lupa klik dulu enable editingnya, kita klik supaya kita bisa mudah mengeditnya. Nah, yang perlu diketahui Bapak Ibu, untuk nama itu memakai nama dari luar, jadi ada nama depan, nama belakang. Nah, yang tampil di kolom pertama ini nama belakang, sedangkan nama depannya ada di kolom kedua. Jadi nanti bisa kita edit. Anak-anak yang mungkin tidak pakai nama sesuai yang ada di daftar hadir, mungkin kita rapikan dulu, baru nanti kita sortir, kita urutkan lagi. Nah, kalau sudah kita urutkan, maka kita tinggal kopas saja nilai ini. Misalnya ini mau saya kopas, kita tinggal klik kanan, copy, dan kita paste ke daftar nilai. Misalnya ada berapapun nilainya, kita tinggal kopas saja Bapak Ibu. Jadinya sangat memudahkan kita, efektif waktu, dan mempercepat tugas-tugas kita segera selesai. Itu dari saya sharing hari ini tentang pemanfaatan topik dan cara mengunduh nilai dari Google Classroom. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.